ada sih integrated farming. Jadi memanfaatkan pekarangan rumah. Itu dari dinas pertanian sudah lewat kelompok tani, dari dinas dari PKB-an itu sudah lewat PKK. Segala macam penjuru itu ada itu Mas, ada program. Saya itu kurang bisa menceritakan dengan bahasa ya. Iya. Tapi dinas itu kan macam-macam. Iya. Ada dari kalangan alumni juga ada kelompok, ada seksi yang bagian olahraga, ada yang bagian itu nanam-nanam tanaman seperti itu ada. Dari PKK ada ibu-ibu yang bagian ngurusi bayi, ngurusi orang tua, ada yang bagian itu nager-nager jilbab tadi. Dari kelompok tani ada juga. Itu sebenarnya banyak, cuman kesadaran kembali itu kesadaran masyarakat juga. Nah, saya dibantu itu menyadarkan masyarakat ini, termasuk pengolahan sampah tadi, termasuk pertanian ini. Terus kalau yang terkait dengan proposal yang harus sinkron, harus mewakili program dari desa yang tadi nunggu asalnya dari universitas ya, yang itu seperti apa saya tidak paham. Kita sama-sama mencari. Saya sendiri kalau ditanyakan masalah sing apa namanya, sing krusial atau apa, sing itu banyak permasalahan, cuma tingkatnya levelnya masing-masing. Tingkat penanganan masalah kita ada. Masalah pertanian kita tergantung di saluran irigasi. Ada yang mampet, ada yang kering, ada yang ketika musim kemarau kita rebutan air sama orang-orang yang dari air pakai tadi. Ada lagi masalah di lapangan kayak saluran irigasinya pada bolong, pada rusak dan lain-lain. Jadi mengganggu sampai hasil pertanian. Kalau masalah terkait dengan protein tadi, kita juga punya baru sungai apa namanya. Kalau di aturan pemerintah kan dari sungai itu minimal 2 meter atau 3 meter ya, tidak boleh di bangunan, tidak boleh di bangunan. Tapi realnya sekarang kan orang-orang kalau bangun apa di bawah itu kan tidak makan, sebenarnya maaf. Nah, kita mengedukasi mereka tidak dulu. Terus ketika kita mengedukasi mereka, kita berhadapan langsung dengan mereka, kita kalah. Karena kita apa? Kita pemerintahan desa yang langsung berhubungan dengan mereka. Ibarat kata yang punya juga tetangga sendiri, kita hari ini tegur dia, hari ini kita ramai dengan dia, besok kita ketemu lagi dengan dia. Kita repot. Beda dengan pemerintah yang di atas, ketika negurnya di bawah, apa enak? Enaknya kenapa? Habis negur, dia kembali ke rumahnya sana, warga yang ditegur. Tapi di sini kan saya bawa enak, biasanya sedikit. Tapi kalau kita habis negur orangnya depan rumah yang punya usaha, masa kita harus gesekan setiap hari sampai kita nanti tua ibaratnya. Nah, itu kita jadi powernya kurang kalau di situ. Terus itu kan juga permasalahan bersama. Apalagi tentang itu penghijauan yang di wilayah-wilayah bantaran sungai. Apa itu bantaran itu namanya apa? Bantaran sungai atau apa di sungai itu? Apa namanya? Nah, itu banyak yang belum dimanfaatkan. Maksudnya lebih nggak diurus gitu. Jadi ada tanaman yang hutan ya di antara itu. Nah itu kalau dimanfaatkan, dioptimalkan kan bisa dikasih tanaman-tanaman yang bisa meningkatkan sumber air atau bisa meningkatkan apalah ya, di samping sumber air juga meningkat, tapi juga ada hasilnya kan bisa. Kalau dengan mulai dari sini jalan-jalan wilayah penting kan mulai dari ini
Abekang itu kok itu kita diapit 2 sungai yang sebelah selatan itu sungai kita lagi Katan Kidul berbatasan dengan desa Sidomulyo. Itu juga kalau jadi jalan-jalan di bantaran sungai itu rata-rata tidak terawat. Terus tanaman-tanaman yang katanya itu bisa meningkatkan sumber air atau apa itu kayak pohon aren kayak apa itu sudah nggak ada. Jadi lebih ke tanaman tukulan yang nggak ini. Tapi itu misalkan kita nanemin yang tanaman yang bisa menghasilkan air banyak air itu boleh Pak? Saya yakin boleh, karena rata-rata mereka nggak tahu, yang punya lahan itu nggak tahu. Oh, jebule berkuki ono tandurannya kita, oh jebule berkuki ono tandurannya kita, paling gitu. Yang tahu malah itu mereka yang nyari kayu, bakul kayu atau bakul apa ya, bakul kolor hijau, yang mereka sering hunting, sering berburu di itu. Lihat pisang, lihat pohon aren, lihat apa, baru ini punya siapa ya? Pak Eko misalkan. Baru nanti dari Batongan aja menginformasikan ke yang punya. Pak, sampean ada tanah di letaknya di situ-situ itu. Iya, itu ada pohon pisangnya, boleh saya beli? Oh, jebulnya ada pohon pisangnya toh. Kadang-kadang seperti itu, sehingga saya yakin kalau cuma ditanami yang tadi saya sebutkan, tidak Allah dulu kasih kata. Mereka juga kadang-kadang nggak sadar kalau ada pohon arennya. Oh ternyata ada pohon aren kok. Aren mau dibuat sapu atau apa gitu ya. Biasanya. Nah, itu termasuk bisa dikatakan hal kecil, tapi kalau untuk program Indonesia itu jadi hal besar. Di situ kan banyak pabrik ya Pak. Pernah terjadi kebakaran nggak gitu? Itu human error ya. Pernah. Jadi ya namanya pernah juga hampir 5 tahun sekali ataupun juga ya kalau yang skala besar itu tahun lalu pernah itu dari gudang kayu. Kalau jarangnya terjadi karena gudang kayu itu kan tempat nyimpen kayu, cuma siklusnya kan dia paling jadi cadangan kayu itu paling lama dia berdiam di situ nggak sampai 24 jam sudah masuk ke tungku kan. Jadi angka kebakaran sangat minim lah. Misalkan hari ini datang, paling nanti malam sudah dibuat produksi, sehingga terpantau terus. Sehingga kalau ada percikan mowo ya, bara ya, itu insya Allah siangnya langsung ketahuan. Dulu yang nggak tahu itu karena pas libur karyawannya bahaya tadi terpercik ke tumpukan kayu, sorenya baru ketahuan, satu hujan terbakar. Tapi kan masih bisa diantisipasi sehingga tidak merembet ke tempat orang lain. Tapi sudah hal longsor ya, kalau rawan longsor sih jarang juga, karena di pemukiman kami itu yang mepet-mepet kali paling ya di daerah itu di Kali Bening ya, di dusun lain belum ada bakaran longsor apa lagi banjir. Jadi kemungkinan besar nggak ada lah ya. Cuma kalau pulang hujan tinggi itu normal dan wajar ketika debit air tinggi terus selokannya nggak muat nampung air, terus apa banjir juga namanya Bah ya lagi bakal banjir. ya itulah. Tapi itu bukan karena kan kita dataran tinggi, enak paling 1 jam 2 jam kalau hujan sudah langsung hilang.